Luar biasa. Suasana yang berbeda. Suasana berbeda. Ini menarik banget kita. Ini memang kita hari ini memang harus terpaksa. Terpaksa ya. Dan dipaksa sama Donsol. Harus ada postingan sebelum besok gue berangkat nih ya. Benar, lo kan mau ke Makassar, gitu kan. Dapat undangan untuk 17 Agustus nih. 17 Agustus ngapain tuh bang? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa kita santai kok. Ada coaching klinik di sana, diundang Pak Dani. Pak Dani apa nih? Pak Dani yang dulu. Oh PLN-nya. Yang PLN ya betul sekali. Udah gitu, tapi cuma sehari Don, langsung pulang lagi Don. Karena memang hari Sabtunya emang ada acara lagi kan di Jakarta. Nah memang TikTok nih jadinya. TikTok, enggak TikTok. Berangkat besok, pulang Jumat. Jumatnya Jumat malam. Oh besok tuh masih Kamis. Besok Kamis. Aman, Om. Makasih. Nah jadi kita di mana nih? Kita ada di Hooks X Space Cafe. Ini daerah mana sih, Benhil atau apa sih? Daerah Benhil. Ini Benhil ya? Kalau misalnya kalau kita mendadak-mendadak biasanya emang daerah Benhil bang. Iya betul kali. Dekat rumah Donsol soalnya. Cepet dia langsung hunting tempat. Hunting tempat dan kebetulan gue di tempat ini gue pernah bikin kayak bukan seminar sih, kayak press football academy gitu. Jadi undang-undang wartawan. Karena wartawan juga banyak kan dari Senayan kebanyakan mereka. Betul. Dan tempatnya emang nyaman. Makanannya Aceh. Oh, makanan Aceh. Oh, khas Aceh. Khas Aceh. Berarti ini banyak pakai ganja, Om. pakai mie-nya ganja kan biasanya kalau Aceh kan ada bumbu ganjanya Om ya. Ada tipis. Biar gurih. Don, tadi gua habis main bola nih Don sama Medan Selection kan ada acara amal kan. Oh iya, di Madia ya? Di Madia ya, itu atas berpulangnya Udaas ya. Yang pemilik sederhana juga. Sederhana. Sama itu legend Medan juga, tapi dia lebih terkenal juga di Persib Bandung dulu, kiper Aris Rinaldi. Oh, tahu. Ya, kebetulan dia juga kan bagian dari Medan Selection ya. Betul. Jadi dibikin jadi dua lah acara tribute. Itu meninggal juga. Meninggal kan, yang habis main bola di JIS. Udah gitu yang kolaps ke rumah sakit di Jakarta Utara, akhirnya berpulang besoknya gitu. Jadi semua jaga kesehatan ya. Buat teman-teman yang main bola, kalau emang kondisinya lagi nggak bagus jangan dipaksain ya. Karena ya, ngukur kalau misalnya nggak bagus, kurang istirahat, mendingan ya udah kita ngobrol-ngobrol aja ketemu sama ini. Oh bentar. Apalagi Don? Kita mau tos nih. Enggak. Oh, iya. Apalagi Don? Bang Aris Naldi itu udah pasang ring 3 loh Don. Abang berapa? Saya satu ya? saya. Cuman waktu itu kita pernah ketemu di Bandung, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang kan, Bang Aris apa nih disuruh sama dokter pantangannya? Gue udah tahu sebenarnya, gue mancing doang. Karena gue liat dia ngerokok terus. Dilarang ngerokok, gitu. Tapi rokok terus gue gitu. Aduh dia bilang gini, aduh namanya ajal kan di tangan Tuhan. Iya sih. Tapi kan kita harus mencegah harusnya ya. Cuman memang ya ajalnya akhirnya juga ya dipanggil lebih dulu ya. Nah oke, ini kita datang pada hari ini. Karena khususnya memang kita harus ngebahas masalah pemanggilan timnas. Betul, pemanggilan pemain timnas ada 19 apa ya? Minum ya. Sama 17 sorry. Tapi benar itu menurut lo ada ini batch 1. Ini batch 1. Ini batch 1. Kabarnya sih seperti itu, batch 1. Cuma batch 1 berarti mainnya single. Ya. Batch 2 mainnya double. Kan bet. Jadi kebetulan kalau kabarnya tuh ini disebut batch 1 karena katanya akan ada pemanggilan yang berikutnya juga dengan pemain yang berbeda mungkin. Tapi kalau kita lihat nih nama-nama yang ada sebenarnya ada beberapa yang miss kita prediksi, ada 1 orang lah. Iya. Tapi yang lain tuh bener lah. Artinya emang nama-nama unggulan. Betul. Nama-nama unggulan yang akhirnya yang paling menonjol lah kemarin di putaran pertama dan kedua ya. Betul. Konsisten lah. Kita bahas per individu kali. Cuman ini menarik Don. Kalau kita berbicara orang-orang yang memang menonjol juga konsisten di dua putaran. Berarti ini banyakan masukan dari pelatih lokal kali ya. Atau mungkin asisten kali ya. Pasti. Karena kan Sorato pasti nanti kan cuma dua Sabtu Minggu terakhir. Ya kan? Dan itu kan main 1 kali atau 2 kali. Betul, kan. Dan itu nggak bisa ngelihat secara keseluruhan lah. Bener. Kemampuan seorang pemain kalau dari 1-2 kali main. Nah kalau ngelihat dari pemain-pemainnya di sektor kiper ada siapa bang? Di kiper tuh ada Al-Bagir, ada Habibi sama ada Nizar. Sebetulnya kalau gue pribadi sebetulnya Nizar yang sama Habibi yang terdepan nih kalau secara performa di putaran kedua. Karena Al-Bagir beberapa kali juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Tapi kita tahu bahwa Al-Bagir tetap one of the best goalkeeper futsal in Indonesia. Mengingat Al-Bagir sendiri ya kita tahulah bagaimana ketenangannya, bagaimana juga semangatnya ya kalau misalnya dia lagi save segala macam kan itu kan membangkitkan semangat yang teman-teman yang lain juga. Cuma memang seiring performanya si Black Steel yang ada di peringkat 3
Yang ada di peringkat 3 ya. Ini kan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 Bang. Al-Baghir, Nizar peringkat 2, Habibie peringkat 1, klubnya ya. Iya. Al-Baghir peringkat 3 gitu. Ya mungkin bakal seru sih. Nah kalau misalnya cuma 2. Oke, Al-Baghir udah. Habibie menurut lo gimana? Al-Baghir ya, Al-Baghir. Bagir, menurut gue memang masih berperan penting lah. Buat Black Steel, buat timnas juga. Oke. Karena mungkin pengalaman dia, experience dia ya. Betul. Walaupun mungkin kita lihat memang performa dari bukan Al-Baghir doang, performa dari Black Steel nih. Iya, betul, menurun. Di musim ini agak menurun sebenarnya Iya, ya. betul. Setelah mereka menjuarai yang Piala AFF ya. Betul. Yang di Thailand itu agak menurun menurut gua. Jadi mungkin ya sah-sah aja kalau memang dia dipanggil karena memang dari segi experience dia Ya. untuk pengalamannya di timnas masih terdepan lah. Masih oke lah ya. Nah, kalau Habibie, menurut gua selama dia diberikan kesempatan bermain di BTS, dia main bagus Don. Bagus. Dia bagus. Dia seperti goalkeeper memang yang sudah bisa create gameplay. Iya. Ngerti nggak? Iya. Modelnya kayak Build up-nya bagus. Build up-nya bagus kayak Nazil aja. Iya. Memang yang dipengen Suto tuh yang kayak begitu. Betul. Gitu kan? Nah, Don, tadi ada yang WA gua. Wih, ngeri nih. Yang WA gua, Wibi. Bilang apa? Kiper ketiganya ini. BTS. Ngomong apa? Udah nggak diperpanjang, kasihan dia Don. Bagi yang minat sama Wibi ya tolong dihubungin. Agen. Jadi katanya memang Suto mau ngambil yang kelahirannya lebih muda lagi untuk tahun depan karena kan 2006. Wibi udah lewat kan. Jadi kan Ya. memang harus yang tetap U20 kan tahun U20 berikutnya ya. kan. Ya gitu. Gitu. Jadi ya udah. Sekarang kalau untuk Nizar, ya Nizar oke lah. Yang namanya prestasi Kancil kali ini ya tidak lepas dari peran dari Nizar. Semua orang juga tahu. Cuma sekarang menariknya mereka bertiga akan berlomba-lomba siapa yang akan bisa menarik perhatian dari Sorato. Iya nggak? Kita nggak tahu Sorato misalnya modelnya kayak gimana. Mungkin kayak Suto. Dia pengen kiper yang bisa build up langsung. Ya mungkin pilihannya bisa Habibie. Bisa masuk. Habibie karena kalau menurut gua Al-Baghir nggak model Habibie dan juga Nazil menurut gua. Nah kalau misalnya nih, ini seru nih. Kan di luar ini ada nggak kiper lain? Kalau gue sih yang gue bilang dengan kiper-kiper muda seperti yang di Sadakata ya Rizky ya. Nah, Ya kan ya? Ya. Terus sama siapa lagi tuh yang dulu pernah jadi kiper Sadakata juga yang orang Medan yang pindah. Fahmi Lubis. Nah, Fahmi Lubis Di Giga. itu bagus juga menurut gue ya. Iya. Mereka bagus-bagus. Tapi untuk pengalaman mungkin. Iya, experience-nya ya. Tapi kalau menurut gue kalau untuk dipanggil timnas sebagai pengalaman mereka untuk bisa bersaing dalam seleksi kenapa enggak kan dikasih kesempatan. Kalau misalnya memang ini ada batch keduanya untuk seleksi, saya pikir memang harus ada diberikan kesempatan buat regenerasi kiper berikutnya Don. Setuju. Nah kalau misalnya dari 3 ini kan 3 ini memang 3 teratas lah. Iya. Klubnya juga 3 teratas gitu kan. Keempat kan Cosmo. Ya. Cosmo kan Sikil gitu kan. Sikil nggak masuk nih. Mungkin Sikil juga bisa dijadiin untuk batch kedua. Peringkat 5 Pendekar ada Megel sama Megel juga masuk pantas ya, tuh. gitu. Nah, kalau lu ngelihat Bang, dari 3 ini, kan kiper pasti diambil 2 lah. Iya. Lo pilih siapa? Baghir sama Nizar. Bagus Nizar. Iya. Alasannya? Gue ngelihat ya ini kembali kepada mungkin ini ya bagaimana Selera. skemanya Sorato ya. Oh, Selera iya. Sorato juga ya. Kalau memang dia ingin bikin mix nih. Satu kiper yang mungkin yang lebih tenang di gawang. Ya. Tidak perlu build up. Oke. Itu masih Baghir. Menurut gua. Shot stopper. Nah, Tipe shot stopper ya. kalau misalnya dia memang perlu ada kiper yang berbeda, tentunya pasti dia akan memilih Habibie. Gitu. Tapi Nizar sedikit-sedikit bisa juga sebenarnya build up. Ya, bisa. Nizar, ya kan? Makanya gue lebih berpikir karena Nizar juga lebih banyak pengalamannya di tim nasional. Nizar paling aman. Nizar paling aman. Jadi Al-Baghir sama Nizar menurut gue. Jadi antara kalau gue sih Al-Baghir sama Habibie yang mungkin akan berebut. Nizar sih posisi aman. Iya. Nizar malah ya. Nizar yang aman menurut gue. Bukan Al-Baghir. Bukan. Oke. Kalau menurut gue sih Nizar yang lebih aman. Karena ya itu tadi Nizar bisa build up, juga punya refleks bagus, teknik juga oke. Iya. Gitu. Cuman emang di antara 3 ini yang kalah ganteng lah sama Al-Baghir. Bukannya emang lo. Kalau gue ada situ kan 4. Oke. Ada Brian Ik. Emang layak. Dari ini dulu lah. Dari Apa tuh? Angkor dulu lah. Ini Angkor masuk kemana sih? Enggak, Angkor nih. Ini ngacak dia ada Dewa. Dia. Ada Dewa, terus ada siapa sih? Ini pivot. Iya. Ini pivot. Ada ini Anca, ada Dewa, terus sama satu lagi ada si Rio Pangestu. 3. Kalau gue bilang ya, masalah posisi, menurut gue, kayak Rio Pangestu tuh nggak murni anchor. Iya. Tapi kalau ngeliat dari susunan ini yang pemain yang dipanggil, Iya. paling tidak dia akan lebih dominan di Angkor. Iya. Lo lihat aja posisinya yang dipanggil. Ardian Sanur juga tetap taruh di sini kan anchor jatuhnya. Iya, memang di Angkor.
ini susunan aja yang berantakan kayak gini. Oke, kita cari yang lain. Ya yang lain ada di postingan yang lain sesuai dengan posisi. Galeri sama kayaknya deh. Enggak, beda. Oke. Ganyong ke itu ya. Ke Selangor, IoT. Selangor tet. Jangan dong. Oke, mana nih? Nih daftar nih. Ini malah yo Ardiansa Nur, Dewa Rizky sama Rio Pangestu. Kan? Tapi sih tiga-tiganya layak sih menurut gue. Iya. Tiga-tiganya layak lah. Kalau gua pikir sih kalau bikin 3 paket kan tiga-tiganya ini gantian. Nggak bakal kegeser nih tiga-tiganya. Gue setuju. Next, Flank. Ada Runtu Boy, Firman, Iqbal Iskandar, Romi Humandri, benar yang kita bilang. Firpo Inzaghi kita gamis. Iya. Sauki Saud, Wendy Bryan. Nah itu adalah flank kiri dan kanan. Ya, tidak ada nama GBS. Tidak ada nama BBS. Reza Gunawan. Reza Gunawan juga tidak ada. Tapi emang menurut gua agak menurun lah di putaran kedua. Ya, Reza Nah, juga akan menurun. Menurut lo, Runtu Boy, ada perbedaan nggak cara main? Kalau menurut gua ada. Lebih apa? Dia lebih tenang. Dia tidak terlalu banyak menggunakan skill individunya. Nah, itu yang kedua. Kalau lebih tenang mungkin karena nggak punya cicilan, Bang. Hah? Karena nggak punya cicilan. Nah, artinya gini loh. Dia semenjak dipegang Suto banyak menurut gue ya berubahnya artinya apa? Dia memang lebih banyak sekarang bermain dengan sistem. Nah, sistem yang Suto mau. Betul. Nih. Dan dia bisa mengencet dia punya ego Don. Dan sekarang bisa defend. Itu yang iya, setuju. Itu paling penting. Karena sekarang pemain modern, apalagi flank, itu memang harus benar-benar mau sesuai juga dengan keinginan pelatih lah. Betul. Walaupun juga kita juga berharap tetap ada sentuhan magis seperti biasa ya. Ya boleh lah ngolongin lawan tapi sampai nyetak gol, jangan cuma ngolongin doang. Iya. Keren lah pokoknya Ardi. Firman, layak nggak lo? Layak lah. Layak kalau ya? Firman Ardiansyah menurut saya memang salah satu flank terbaik masih saat ini ya. Bagaimana dia mempunyai, kalau Firman itu menurut gue gini, dia tuh tipikal fighter Don. Dia tipikal fighter yang memang bukan bermain stylish. Dia orang yang main menurut gue ya, ketika dia kalah hilang bola, dia pasti akan kembali mengejar untuk merebut itu bola lagi. Dan dia melakukan defense yang sangat bagus ketika transisi dia terebut bolanya. Dia balance antara defense sama offense-nya balance. Iya, menurut gue begitu. Jadi untuk apa ya? 50% untuk bertahan yang bagus, 50% untuk menyerang juga bagus. Sama 50% nyolotin. Nah, memancing emosi lawan. Emang iya, itu kan karakter Firman begitu memang. Ya, tapi itu karakter yang menurut gue bagus. Asal dia juga emosi. Iya. Lanjut ketiga, Iqbal Iskandar. Udah lah itu nggak usah dibahas lah. Pemain terbaik. Menurut gua 5 kali juara. Performanya luar biasa lah. Bersama Black Steel, BTS, Famos. Iya, luar biasa Iqbal lah. Romi Humandri. Kalau fix 14 pemain, Romi Humandri layak masuk nggak menurut lo? Ini menarik nih. Kalau menurut gua kembali masalah selera pelatih ya. Kalau dari segi kelayakan, tipikal Romi Humandri ini menurut gua bersama seperti kayak Firman Ardiansyah. Menurut gua, ya. Dengan badan yang lebih kokoh. Yes, dengan badan yang lebih serak, dengan berisi gitu. Tapi kalau memang ini kita bicara Brazil Don, ya. Kalau memang tipikal Brazil ini ya kita pasti tutup mata pelatih itu memang pengen pemain-pemain di flank itu yang mempunyai kualitas juga dengan skill individu. Jatuhnya di mana? Bryan Ick sama Runtu Boy. Menurut gua tipikal mungkin untuk yang tipikal fighternya yang ada di flank, tentunya pasti ada Iqbal, Amal, sama Firman. Menurut gue di situ. Tapi kalau untuk Pipo sama ini sama siapa? Romi perlu effort kerja keras lah untuk bersaing di seleksi supaya dia bisa lolos menurut gua. Tapi kalau untuk yang dikedepankan mungkin Bryan Ick sama Runtu Boy. Kalau melihat skillnya. Kalau skill ya. Karena Brazil ya. Karena pelatihnya Brazil. Okay. Beda dengan kalau misalnya Azim Zadeh. Itu menurut gua. Firpo Inzaghi, Pipo. Ya Pipo. Juga skillful. Bagus. Tapi sayangannya dia Runtu Boy bang. Ya. Itu dia. Flank kaki kiri. Flank kaki kiri ini ada Runtu Boy, ada Iqbal Iskandar. Tapi Iqbal Iskandar bisa main ke anchor. Nah kalau lo ngelihat Pipo gimana bang? Pipo di musim ini gue pikir cukup bagus ya penampilannya ya. Ya tidak terlepas dari penampilannya makanya dipanggil untuk seleksi di timnas ya. Betul. Jadi memang penampilannya bagus dan layak untuk masuk dalam seleksi. Ya kita berharap Pipo ini kan juga yang tahun-tahun lalu juga masuk kan ya di seleksi timnas tapi dia gagal kan ya. Gagal. Tapi menurut saya
dengan kembali panggilnya Pipo, berarti dia bermain konsisten Don di Betul. klubnya Don. Betul. Sehingga dia kembali mendapatkan panggilan untuk timnas. Nah, harapannya adalah ya Pipo harus memberikan effort yang luar biasa, ya. Kinerja dia nanti pada saat dia di TC dia harus tunjukkan ke pelatih, sehingga dia bisa mencuri hati pelatih untuk bisa menjadi pilihan nanti, gitu loh. Bisa menembus, saya yakin semua pemain yang dipanggil pasti yang terbaik, ya kan? Cuma sekarang bagaimana kesempatan mereka aja menunjukkan kemampuan ketika di pelatnas Sama selera pelatih. sama selera pelatih. Ya itu kembali sama selera pelatih menurut gua. Sauki Saud aman lah ya. Selama Runtuh Boy kepilih, Sauki Saud harus kepilih karena duetnya ya. Ya. Ya duet lapangan, juara lapangan juga. Paketan lah, paketan dia. Duet lapangan, juara lapangan, luar lapangan juga. Ya. Terus Wendy Bryan Eek ya lo bilang punya peluang besar karena pelatihnya pelatih Brazil. Ya. Kalau gua sebetulnya gua pengen banget Romi itu masuk. Romi Mandri. Bukan secara personal, bukan. Tapi gue ngelihat ini anak bermain jauh lebih otak Iya. ketimbang ototnya, walaupun ototnya bisa digunakan sama dia gitu. Iya. Tapi ini gue tanpa mendiskreditkan pemain-pemain lain ya. Memang ini anak nggak skillful, tapi useful, bermanfaat untuk tim. Iya. Gue ngerasa Romi, apalagi dengan nanti ketemunya Afghanistan yang badannya gede-gede segala macam, postur kan ngaruh bang. Iya. Jadi siapa tahu juga bisa dapat kesempatan semeton satu ini untuk bisa lolos ke Pro Futsal League. Pro Futsal League, tim nasional kok Pro Futsal League sih, kan Pro Futsal League udah. Oke, itu kalau dari gue ya. Overall aja kalau gue. Iya. Pivot. Evan, Fajrian, Samuel Eko, Al-Fajri. Evan menurut gue sangat aman lah posisinya lah, ya. Evan paling aman lah. Ya. Terus untuk dia menjadi pendamping Evan mungkin kalau ngeliat dari susunan ini 3 bang, pivot juga 3. 3 ya, iya maksudnya artinya pendamping kan, salah satu harus keluar dong, ya kan? Sudah ada. Fajrian, Samuel Eko, Al-Fajri. Fajrian tuh agak kidal, sama sekali Samuel Eko. Kalau gue, maaf nih, kalau gue mungkin Jiung kali ya. Jiung walaupun memang senior, dia masih mempunyai kualitas yang bagus, tapi kalau gue lihat tipikal badan dan juga mempunyai apa kemampuan kontrol bola yang bagus, 11-12 dia nih sama Evan Somanina. Walaupun Evan mempunyai killer instinct, skill yang sangat berbeda lah ya. daya bunuhnya lebih Evan. Ya, nah si Fajrian sama Eko ini lebih setipe. Gerakannya sebagai pivot lebih eksplosif. Kenapa? Mereka nggak terlalu besar badannya Don, iya kan? Fajrian gede bang. Iya, tapi kalau dibandingkan sama Jiung sama si ini, Tinggian Fajrian bang. Enggak, tinggi oke, tapi maksud gua dedek badan itu loh Don. Ya dedek. Dedeknya itu loh beda menurut gua. Ya tinggi ya memang tinggi. Maksud gua dengan apa ya, kelincahannya beda lah dengan Jiung, termasuk juga Samuel Eko. Nah ini menurut gue mungkin yang akan menjadi pendampingnya Evan itu bukannya gue mengecilkan Jiung, tidak ya. Dari segi pengalaman Jiung top lah. Nah kemungkinan ya 3 itu. Kalau di antara 3 ini, di antara 3 Fajrian, Samuel Eko sama Jiung, yang mampu defend tuh justru Jiung. Ya. Yang artinya punya kelebihan defend ya. Yang artinya apa ya? Kalau gue nganggapnya dia bukan tipe pivot yang ofensif, tapi emang daya bunuhnya nggak sebaik Evan dan mungkin juga sedikit di bawah Samuel Eko atau Fajrian. Samuel Eko mungkin penempatan posisi yang bagus. Betul. Tapi kalau misalnya gua ngelihat sih ya, nanti selera pelatih juga. Ini akan direbutin antara Fajrian sama Samuel Eko sih. Menurut lo? Kayak dengan pivot kaki kiri. Ini akan menarik sih. Iya. Itu yang gambaran gua. Iya. Ya, kalau itu pembahasan terkait dengan pemain ya. Pemain segala macam, tapi kan ada perang bintang nih. Nah, ya ini perang bintang ini rumornya Donzol ini katanya mungkin di situ bagian untuk seleksi pelatih timnas nih. Bisa jadi. Yang ya. batch 2, yang batch 2 bisa jadi pemain-pemain itu. Sebenarnya perang bintang ini ada putra-putri, Bang. Iya. Nggak adil kayaknya kalau putri juga nggak kita kasih tahu kan. Di line up pertama tuh ada Citra Disti, Woman All Star A, Nur Halimah nih kiper, Novita Murni, Apem, Maulina, Dea, Anggi, Fitria Hilda nih Ade, Aulia Nur Hikmatin nih Kebumen, Sherly juga Kebumen ya kalau nggak salah ya, nggak tahu bah. Sophia ini Pusaka Angel, Runi Susila Oktari, Rani Mulyasari, Febriana Kusuma, Agnes Matulapewan, Netik, gitu. Terus di grup B, di Women All Star B-nya ada Diana Herlina,
Sela Salsabila, Suciana, Diatri Lestari Dewi, Alia Ananda, Dina Kartika, Nisma Francida, Anissa Zahra, Anissa Nurul Inayah, Panitri, Fitri Ferdiana, Inayati, Tantri Andini. Nah ini menarik sih kalau gue bilang untuk woman. Nah ini untuk yang cowok. Cowok mana nih dia? Nah ada Albagir, Habibi, Aryansa Nur, Dewa Rizky, Dias, Riansa, yang mungkin bisa menunjukkan. Lalu Runtu Boy, Firman, Iqbal Iskandar, wah hampir di sini semua nih. Ada Samuel Amos, Guntur yang akhirnya membela Selangor Tioti, Subhan Faidasa, AKA Todd. Subhan juga orang juga nggak nyangka nggak dipanggil, tapi emang dibanding musim lalu Subhan lebih bagusan musim lalu ya secara kontribusi. Saidan Salubis tetap masih ada. Lalu ada Evan tadi lu nggak sebut? Udah. Nizar Nazil di All Star B untuk putra, Rio Pangestu, Suni Rizky juga banyak yang bilang menyayangkan Suni Rizky belum nggak dipanggil. Randi Satria, Akang main senior tetap ada, BBS juga tetap ada. Wendy Bryan, Regun sama Reza Yamani yang nggak dipanggil timnas mungkin bisa unjuk gigi. Agung Pandega juga yang kita juga jagokan untuk bisa masuk seleksi ya. Samuel Eko, Fajrian dan juga Kaisar. Iya. Ya, jadi nama-nama senior diemban oleh Kaisar, BBS dan juga Sahidan. Yang bisa dibilang pemain yang udah cukup lama ya. Sebetulnya usianya tuh 31 32 sih. Kalau Kaisar mungkin lebih. Yang lainnya mungkin 30 paling tua. Reza Yamani. Ya, jadi Randi Satria juga kelahiran tahun 89. Pemain senior yang tertinggal. Nah, ini kurang lebih ada 28 pemain yang semoga bisa aja nanti mencuri perhatian Sorato juga, dipanggil untuk menambah lah ya persaingan di timnas futsal Indonesia. Iya, itu dia. Jangan lupa nonton tuh Perang Bintang. Oh iya, Sabtu ya? Sabtu tanggal 19. Ya. Gua kalau nggak ada acara gua pengen ke Semarang tuh nonton, tapi ya udahlah, nonton di RCTI Plus aja. Iya, tapi gua komentator. Lu siaran? Bukan TV. Bukan futsal. Oh, bola. Liga 1. Apa bagian apa? Apaan? Persija Arema. Oh. main di Jakarta kan hari Minggu dong itu. Iya, hari Minggu. Bukan hari Sabtu dong. Iya. Perang Bintangnya kan Sabtu. Gua siap-siap. Harus siapin data. Enggak kan nongol di TV. Iya, harus data dong. Iya. Siapin data juga lah. Kan siapin muka juga. Oh iya. Lu nggak usah siapin lagi, muka lu udah ada, muka lu ngapain lagi siapin. Oke Don, itu udah kita bahas untuk masalah timnas. Oh iya, kemarin tuh sempat ada titipan. Ya, ada DM aja dari teman-teman Pontianak terkait dengan ternyata emang ya mereka juga berharap ada fair lah ya dari segi bukan pemberitaan sih. Artinya jangan cuma dari si pihak pendekar aja gitu. Nah, jadi kalau mana ya ininya. Nah, jadi gue bacain aja lah ya. Jadi emang sebetulnya insiden itu ternyata emang bukan, kalau dari video yang beredar itu wajar sih orang mikirnya itu kesalahannya murni dari Pontianak fans kata mereka. Tapi kalau mau jujur itu juga ada andil dari para punggawa pendekar juga gitu. Tapi ngomong-ngomong kok nggak bisa gue buka nih message-nya. Kampret bener. Nah, jadi kalau kata mereka sih gini. Mana sih beritanya? Susah ya? Enggak. Panjang, gue DM-DM-annya panjang, jadi gue harus ke atas 9-nya. Jadi asik sih kalau seandainya bisa dengerin dari pihak ini juga. Jadi dia bilang gini, tolong infoin aja ke Lamtur. Mereka bergerak sendiri bukan penonton bayaran. Kita juga nggak bilang mereka penonton bayaran sih kalau gue ya. Ya effort ke Jakarta beli tiket sendiri dari Pontianak. Setahu saya. Saat kejadian kayaknya Megel yang kepancing emosi sampai dia bawa nama-nama Kalimantan. Supporter nggak serusuh yang di komen-komen orang, malahan pemain pendekar
Efrinaldi lempar bola ke mereka dan mereka nggak balas. Anak-anak pendekar lain ke bawah suasana jadinya. Nah, itu padahal itu lagi half time ternyata. Padahal dan lagi unggul dia, lagi memimpin pendekarnya. Terus gue bilang, mantep sih kalau soal supporter Bayern gue nggak mengarah ke Pontianak fans sih, gue bilang gitu. Seingat dia pas kejadian, dia nih posisi dia emang deket dengan situasi gitu. Tapi dia nggak mau berpihak karena juga let's say apa ya, saling kenal lah sebetulnya. Nah ini kemarin bapak-bapak tentara juga santai aja ke supporter karena emang nggak rusuh. Cuma kalau ada mulut pas tanding kayaknya semua supporter sama aja. Ya sebetulnya ada juga videonya sih bang, tapi momentum. Iya. Jadi momentum ada. Tapi ini gue nggak dapat izin untuk ngasih di share. Ya kan. Ya jadi tadi gue ngasih lihat video ke Bang V juga dan sebetulnya kita juga memposisikan juga nggak yang dari sini aja dari sini. Kalau teman-teman mau klarifikasi monggo silakan. Gue juga bilang gue minta nomor teleponnya lah sekalian mau mungkin video call atau apa untuk ngejelasin apa yang terjadi dari sudut pandang mereka. Karena kita nih Lamtur nih bukan pengen mihak satu tempat aja ya. Kita mah justru kita jadi corong lah. Jadi corong untuk netralitas mereka-mereka yang emang mau ngomong apapun itu di Lamtur. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kita memberikan wadah kok. Gitu. Gitu dia. So, apalagi ada berita apa lagi? Sudah mungkin itu? Oh kita juga nanti akan jadi komentator ya di Futsal Merdeka. Ya. Di UC 2324 Agustus di Nanggala, di Stadion Nanggala. Itu tempat yang nanti kita main Jarum juga bang. Ya. Itu sama tempatnya segala macam. Dan mungkin juga buat teman-teman yang ada di wilayah Makassar sekitarnya. Terutama ketemu sama Bang V besok. Terutama itu di Komplek Anging Mamiri Residence. Jadi besok itu Kamis. Besok saya berangkat. Nah ini salah nih tanggal nih. Oke. Ini salah tanggal 18 Agustus ya? Tapi ini nggak tahu ya, berarti malamnya dong. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin deh. Saya berangkat setengah 4, malamnya langsung acara. Kalau nggak salah pagi, tanggal 18 pagi kalau nggak salah. Tapi kalau mungkin juga malam, pagi mereka sekolah ya. Iya. Berarti lumayan capek dong. Gue datang langsung berangkat. Gue pikir abang berangkatnya jam setengah 4 subuh. Nggak setengah 4 sore. Coba cek ininya. 12.30 sore. Oh sore. Udah. Jadi ketemu dengan saya besok teman-teman di Makassar untuk coaching klinik ya. Sampai jumpa besok di Makassar. Mantap. Oke. Itu aja mungkin. Itu aja mungkin untuk sementara ini. Kalau misalnya memang ada lagi yang mau dibahas-bahas dari teman-teman, tinggal DM aja. DM, komen juga boleh. Komen juga boleh segala macam. Ya dan kita mohon maaf juga dan kemarin yang mereka pada netizen bilang suaranya agak berisik. Iya. Ya ini ada sebetulnya gini teknis. Kesulitan kita tuh kalau bertiga itu kesulitan tiga kita ini lainnya cuma 2 sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya agak ngegereng ya sorry to say lah. Tapi terima aja karena kita juga kalau kalian melihat produksiannya tuh sebenarnya juga ya kan kita udah bahas juga ya ketika pada saat Evan mau datang kita udah bahas kita tuh bukan yang namanya studio yang memang tujuannya untuk benar-benar bikin keren untuk mencari cuan semata enggak lah betul, ya betul. Jadi kita ini emang bikin karena atas dasar pengen ada kontrol sosial di futsal di mana kita berdua yang kebetulan nganggur. Jadi kita pengen membahas setiap ada apapun itu tentang futsal lah. Ya, karena orang pada nanyain juga ke kita. Ya. Oke, itu ya jangan lupa. Kita ngucapin selamat juga dong untuk Malaysian Futsal League yang sudah berakhir. Di mana pemenangnya Pahang Rangers ya. Mengalahkan GDT. Dia sistemnya home and away itu ya. Ya, tapi ini sekarang nih Guntur nih Piala Malaysia ya. Piala Malaysia. Nah, itu dia tuh. Semoga di Indonesia ada Piala Indonesia juga ya. Jangan cuma liga doang. Kemarin juga sempat terbelah tuh antara ada yang mau liga, ada yang mau Final Four tetap gitu. Ya nanti kita bahas lebih lanjut lah mungkin sama orang yang terkait dengan orang kompetisi mungkin siapa tahu kita bisa bawa mereka juga. Iya, itu aja. Oke, sip. Lalu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Feyenoord Kota Barat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Mr. Coach @donzo @Feyenoord Kota Barat 8 official. Gue dari Zola dan gue Mr. Bem Tro. Ya, pas lah.